warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinurul Ilmi, NIM J104182034. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan prosedur bordal molding dan cetakan fisiologis pada kasus gigi tiruan sebagian lepasan di bawah bimbingan Dr. Gigi Acing Habibi Muda, PhD, SP-Pros. Dalam prosedur bordal molding dan pencetakan fisiologis, kita menggunakan sendok cetak individual. Di sini, dia merupakan sendok cetak yang terbuat dari bahan resin self-curing, di mana sendok cetak ini dia menyesuaikan atau mengikuti bentuk dan ukuran dari rahang pasien. Jadi, sebelum kita melakukan tindakan sebagai operator, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyiapkan APD atau menggunakan alat pelindung diri seperti baju kerja, masker, dan handscoon. Kemudian, kita lakukan try-in pada sendok cetak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam try-in sendok cetak individual, yang pertama, sendok cetak individual ini dia memiliki jarak kurang lebih 2 mm dari muka bukofol. Yang kedua, pada daerah frenulum kita bebaskan. Yang ketiga, bentuk tepi dari sendok cetak dia itu tidak tajam dan membulat. Yang keempat, untuk rahang atasnya, dia itu harus menutupi humeral notch dan vibrating line. Untuk rahang bawah, sendok cetak individual itu dia harus menutupi daerah retromolar pad. Kemudian, pada tangkai sendok cetak individual, dia itu harus berada di tengah atau di midline wajah. Setelah kita melakukan try-in pada sendok cetak individual, selanjutnya kita melakukan prosedur bordal molding. Nah, di sini di mana bordal molding merupakan dia suatu pencetakan untuk mendapatkan gambaran dari dalam rongga mulut kita dalam keadaan yang fisiologis, sehingga nantinya ketika gigi tironya telah selesai, dia lebih adaptif terhadap jaringan lunak yang ada pada rongga mulut. Alat dan bahan yang disediakan yaitu oral diagnostic set, green stick, sendok cetak individual, legron atau pisau malam, bunsen yang berisikan spiritus, dan juga rubble bowl yang berisikan air. Setelah alat dan bahannya siap, telah dilakukan juga try-in, kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin dan posisi yang tegak. Kemudian kita melakukan pencetakan bordal molding. Jadi untuk pengerjaan bordal molding kita kerja tiap-tiap regio, baik pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Nah, pertama-tama yang dilakukan yaitu kita panaskan green stick wax-nya di atas api bunsen. Kemudian kita aplikasikan pada tepi ujung sendok cetak individualnya. Nah, kemudian setelah itu kita rendam atau kita dinginkan di dalam air dengan teknik temper. Ini dengan tujuan agar dapat menetralisir panas yang ada pada wax-nya. Kemudian kita insersikan, kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien dan kita lakukan atau kita berikan gerakan-gerakan fisiologis pada mulut pasien. Itu dilakukan masing-masing tiap regio pada sendok cetak. Adapun gerakan-gerakan fisiologis yang dilakukan pada saat bordal molding yaitu untuk rahang atas, baik pada sisi kanan maupun sisi kiri, kita lakukan gerakan fisiologisnya, yakni pipi pasien ditarik ke atas, keluar, dan ke bawah. Begitu pula pada daerah sisi sebelahnya. Kemudian untuk daerah anterior kita tarik ke atas, ke depan, dan ke bawah. Kemudian kita instruksikan pasien untuk mengatupkan bibir atau mengisap sendok cetaknya. Kemudian pada daerah posterior, pada daerah belakang, kita instruksikan pasien untuk mengucapkan kata "ah" selama beberapa kali dengan tujuan kita dapat mencetak pada daerah vibrating lainnya. Kemudian untuk pada rahang bawah kita baik sisi kiri maupun sisi kanan pasien dengan cara kita menarik ke bawah, keluar, dan ke atas. Itu dilakukan pada kedua sisi. Kemudian untuk pada bagian anterior, kita tarik bibirnya ke bawah, ke depan, dan ke atas. Nah, pada
Kemudian diinstruksikan pasien untuk mengatupkan bibir ataupun menghisap dari sendok cetaknya. Kemudian untuk daerah frenulum lingualisnya, jadi di sini kita instruksikan pasien untuk mengangkat lidah dan menggoyangkan ke kiri dan ke kanan dengan tujuan untuk bisa mencetak pada daerah frenulum lingualisnya. Kemudian pada bagian retromilohioid kita instruksikan pasien untuk menelan dan mengatup bibir. Setelah kita melakukan border molding, selanjutnya kita melakukan evaluasi pada hasil border molding kita. Selanjutnya, kita mengevaluasi hasil border moldingnya. Yang pertama, tepi border moldingnya tuh dia harus membulat, tidak ada yang undercut. Kemudian permukaannya halus dan tidak ada yang tajam. Tidak ada yang patah dan ketebalan yang merata. Dan yang terakhir, dia retentif terhadap sendok cetak individual. Alat dan bahan yang digunakan yaitu oral diagnostic set, sendok cetak individual yang telah dilakukan border molding, semen spattle, glass plate, tampon, dan juga bahan cetak elastomer polyvinyl siloxane. Untuk prosedur pencetakan fisiologis, pertama-tama pasien kita instruksikan untuk berkumur, kemudian kita keringkan rongga mulut pasien bisa menggunakan tampon ataupun three-way syringe. Selanjutnya, kita mencampurkan bahan dari polyvinyl siloxane yaitu base dan katalisnya dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita campurkan sampai homogen. Nah, setelah itu kita letakkan pada sendok cetak yang telah dilakukan border molding sebelumnya. Kita ambil bahannya, kita tutupi semua permukaan pada sendok cetak. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Kita berikan tekanan dari arah posterior ke anterior. Nah, setelah itu kita tunggu hingga setting. Setelah setting, kita keluarkan dari mulut pasien, kemudian kita bilas dan kita lakukan desinfeksi. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi pada pencetakan fisiologisnya. Kemudian kita mengevaluasi cetakan fisiologis. Yang pertama, cetakan fisiologis itu dia harus menutupi seluruh anatomi yang ingin dicetak. Yang kedua, tidak ada gelombang udara. Yang ketiga, cetakannya tidak robek. Yang keempat, cetakan melekat dengan sendok cetak individual.